Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 27 Januari 2022. Kita sudah melakukan berbagai aktivitas kita sepanjang hari ini. Dan akhirnya Tuhan menuntun kita untuk menyambut malam pemberiannya. Sebelum kita beristirahat malam ini, saya mengajak kita untuk mengangkat syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Kami memuji kebesaran nama-Mu, ya Bapa, karena Bapa begitu luar biasa dan terus berkarya untuk kehidupan dan keselamatan kami umat manusia. Malam ini sebelum kami beristirahat, kami mau menyatakan syukur kami kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah di dalam kitab Mazmur 84. Ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Rindu kepada kediaman Allah. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita mengenal siapa sesungguhnya Daud, raja kedua dari Israel itu. Dia adalah pribadi yang sungguh-sungguh bersandar penuh kepada Tuhan di dalam hidupnya. Sekalipun dia adalah seorang penguasa pada waktu itu, orang pertama di bangsa yang dikenal sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. Dia punya kerendahan hati yang sungguh luar biasa. Dan dia terus terpaut kepada Tuhan karena dia sadar benar bahwa hidup dan kehidupannya ada di dalam penyelenggaraan Tuhan. Bahkan dia sadar benar bahwa dia adalah milik Tuhan. Dan karena itu dia mau mengikat diri secara penuh kepada Tuhan di dalam hari-hari hidupnya. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, di sana Daud dengan tegas mengatakan bahwa Tuhan adalah gembala bagi hidupnya. Dan sebagai gembala bagi hidup Daud, Tuhan telah menyelenggarakan banyak perkara di dalam hidupnya. Tuhan menjamin keselamatan hidupnya. Dan Tuhan juga telah mengatur berkat-berkat untuk kelanjutan hidupnya di bumi ini. Dan yang terpenting bagi Daud adalah dia mesti berserah penuh kepada Tuhan. Karena Tuhan telah melakukan segala perkara dengan total untuk kelanjutan hidupnya sebagai milik Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Mazmur pasal 23
Daud berkata bahwa karena Tuhan sudah melakukan perannya dengan begitu luar biasa untuk menjamin kehidupan dan keselamatannya, serta mengatur berkat-berkat bagi hidupnya, maka dia membuat komitmen bahwa dia tetap setia dengan Tuhan seumur hidupnya. Malam ini kita belajar dari Mazmur 84 ayat yang kedua dan ayatnya yang ketiga. Di sini kita melihat bagaimana Daud memiliki kerinduan yang amat besar kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik di dalam bacaan kitab suci tadi. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita mendengar kata betapa disenanginya tempat kediaman-Mu, maka sesungguhnya di sini Daud sedang mengingatkan kepada kita sebuah kerinduan yang sangat besar untuk selalu dekat dengan Tuhan di dalam hidupnya. Merindukan Tuhan ini adalah sebuah ekspresi dan cinta dari Daud kepada Tuhan di dalam hidupnya. Ternyata Daud itu pribadi yang sangat mencintai Tuhan. Karena dia sangat mencintai Tuhan, maka rasa rindunya begitu luar biasa untuk mau selalu ada di tempat kediaman Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dan merenungkan kehendaknya senantiasa. Karena itu kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang pertama, di sana dengan tegas Daud mengingatkan kepada kita bahwa berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa Daud memiliki kerinduan yang begitu besar kepada Tuhan di dalam hidupnya? Ternyata Daud sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan di dalam hidupnya, karena ia sadar benar bahwa pada Tuhan itu ada perlindungan, pada Tuhan itu ada keselamatan, pada Tuhan itu ada kebahagiaan dan sukacita bersama dengan Tuhan. Di sini kita bisa melihat sebuah kerinduan yang sangat luar biasa dari Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mari kita perhatikan dengan baik untuk merindukan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan di dalam hidupnya. Daud melakukan itu dengan sungguh-sungguh total. Perhatikan baik-baik pada ayatnya yang ketiga. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Itu berarti Daud tidak sekedar memiliki sebuah kerinduan untuk mau berjumpa dengan Tuhan,
Tapi itu dia dapat lakukan dengan sungguh-sungguh total. Seluruh hidupnya dia mau bawa di hadirat Tuhan. Ini menjadi penting untuk kita bisa ingat sebagai umat Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Sekaligus menjadi bahan refleksi bagi kita, serta mengoreksi apakah selama ini kita benar-benar total kepada Tuhan, ataukah kita tidak melakukannya sepenuh hati di dalam hidup ini. Kalau kita mau jujur, seringkali kita tidak sungguh-sungguh total dengan Tuhan dan bersekutu dengannya, merindukannya dengan sungguh-sungguh total di dalam hidup kita. Coba kita koreksi diri pada saat kita ada di dalam satu kegiatan ibadah bersama, di dalam kebaktian utama minggu misalnya. Coba masing-masing kita bisa dapat mengoreksi diri kita di hadapan Tuhan. Apakah saat itu adalah momen yang sungguh-sungguh spesial untuk kita mau benar-benar total dan serius untuk berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup ini, karena kita punya kerinduan yang sangat dalam kepada Tuhan? Ataukah pada saat kita ada pada sebuah kebaktian utama di gereja, kita masih sedang memikirkan juga hal-hal yang lain? Sebagai contoh, seringkali kita ada di rumah Tuhan, tetapi kita tetap menggunakan handphone kita untuk melihat dan juga berkomunikasi dengan sahabat-sahabat kita pada saat kita sedang melakukan kegiatan ibadah utama di gereja. Atau juga di saat kita sedang menghidupkan mesbah keluarga kita, sambil kita melaksanakan ibadah kepada Tuhan, tetapi kita juga masih menaruh perhatian pada alat komunikasi kita. Ini perlu kita waspadai di dalam hidup ini. Kalau kita perhatikan Mazmur 84, khususnya pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di sini Daud mau mengajarkan kita untuk pada saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, itu kita harus benar-benar total dan serius, fokus hanya kepada Tuhan di dalam hidup ini. Daud malah mengatakan bahwa jiwanya hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersukaria. Itu berarti tubuh dan rohnya, jiwanya, ketika dia ada di hadirat Tuhan, benar-benar seluruhnya difokuskan kepada Tuhan. Kalau kita mau jujur di dalam hidup ini, seringkali tubuh kita ada di tempat ibadah. Tubuh kita ada di saat kita mau menghidupkan mesbah keluarga kita. Tapi hati dan pikiran kita sedang terikat di luar dari persekutuan kita dengan Tuhan. Ini tidak boleh terjadi sebagai umat percaya di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Karena itu mari kita belajar dari sikap hidup dari Daud dalam Mazmur pasal yang ke-84 tadi. Sesungguhnya kita mesti benar-benar memiliki sebuah kerinduan yang amat dalam kepada Tuhan dan benar-benar fokus kepadanya di saat kita hendak berjumpa dengan Tuhan. Dan di dalam perjumpaan dengan Tuhan itu, hati dan daging kita, tubuh dan roh kita, jiwa kita harus sungguh-sungguh kita arahkan untuk berserah penuh kepada Tuhan di dalam hidup ini.
Ingatlah, jangan sampai ibadah-ibadah yang kita jalani dalam hidup kita, baik dalam mengikuti kebaktian utama minggu atau dalam ibadah-ibadah lain yang diselenggarakan di sekitar kita, atau dalam ibadah yang kita selenggarakan di dalam mesbah keluarga kita, kita hanya menjalani itu sekedar sebuah formalitas. Kita tidak sungguh-sungguh total kepada Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi perhatikan apa yang dilakukan oleh Daud ketika dia berhadapan dengan Tuhan. Pada ayat yang ketiga dari Mazmur 84 tadi, jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Di sini mau mengungkapkan kepada kita bahwa pada saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, berelasi dengan Tuhan, itu harus kita lakukan dengan benar-benar fokus kepada Tuhan. Kita tidak bisa sedang beribadah kepada Tuhan, tetapi serentak dengan itu juga memikirkan sesuatu yang lain. Mestinya kita membagi waktu sedemikian rupa, supaya pada saat kita mau berjumpa dengan Tuhan, itu adalah waktu yang spesial kita siapkan bagi Tuhan di dalam hidup ini. Tanpa kita harus mencampuri lagi dengan berbagai pikiran dan urusan-urusan lainnya di dalam kehidupan kita. Daud melakukan itu dengan sebuah kesungguhan. Kenapa Daud melakukan itu dengan sungguh-sungguh? Karena dia sadar benar hanya satu-satunya Tuhan sebagai sandaran hidupnya, kota bentengnya, gunung batunya di dalam hidupnya, pokok keselamatan bagi hidupnya. Seringkali kita dalam hidup ini masih berusaha untuk tidak sungguh-sungguh total, karena kita merasa bahwa ada sandaran lain yang sedang kita jadikan sebagai sandaran hidup kita. Kekayaan kita, jabatan kita, kekuasaan kita, hal-hal materi lainnya yang sedang memperlengkapi kehidupan kita. Kita merasa bahwa itu menjadi sandaran bagi kita. Dan karena itu kita tidak sungguh-sungguh total di saat kita berjumpa dengan Tuhan. Jangan pernah demikian cara hidup kita dalam relasi kita dengan Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Mazmur 62 ayat yang keempat, semua yang sifatnya material, semua yang sifatnya kasat mata di bumi ini yang memperlengkapi hidup kita dan sedang kita jadikan sebagai sandaran hidup kita, sesungguhnya kita sedang menyandarkan hidup kita pada tembok yang miring dan tembok yang akan segera rubuh di dalam hidup kita. Firman Allah mau menegaskan kepada kita, semua yang kasat mata yang sifatnya material itu digambarkan sebagai tembok yang miring, tembok yang akan segera roboh, dan karena itu tidak kuat untuk kita jadikan sebagai sandaran hidup kita. Kekayaan-kekayaan yang ada pada kita, kuasa dan jabatan yang ada pada kita, usaha-usaha yang ada pada kita memang penting. Tapi itu bukanlah yang menjadi sandaran hidup, apalagi menjadi pokok keselamatan bagi hidup kita sekalian. Itulah sebabnya Daud dalam bacaan kitab suci tadi mengajak kita sekalian sebagai umat percaya supaya benar-benar punya kerinduan yang sungguh kepada Tuhan. Dan pada saat kita rindu untuk berjumpa dengan Tuhan, kita mesti benar-benar total. Hati, jiwa, tubuh dan roh kita, hati dan daging kita mesti benar-benar kita percayakan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Kita mesti benar-benar konsentrasi penuh di saat kita berjumpa dengan Tuhan di dalam hidup ini. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jangan pernah melaksanakan ibadah-ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan hanya sekedar sebuah formalitas dalam hidup ini. Kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh total. Kenapa? Karena pada Tuhan sajalah ada keselamatan bagi kita. Karena itu, sekali lagi, mari benar-benar memiliki kerinduan yang sungguh dan total kepada Tuhan di dalam hari-hari hidup ini. Jangan pernah hanya semata-mata menyandarkan hidup kita pada hal-hal yang kasat mata dalam hidup ini. Sebab yang kasat mata pada waktunya akan segera berlalu. Ingatlah, benar-benar merindukan Tuhan dan berserah penuh kepadanya dengan sungguh-sungguh total di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami menyatakan syukur dan sembah kami kepada Tuhan. Karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya kami benar-benar bersandar penuh kepada Tuhan di dalam hidup ini. Seringkali kami tidak benar-benar fokus menyatakan penyembahan kami kepada Tuhan, karena kami masih dikuasai oleh berbagai pikiran dan perasaan kami dan keterikatan kami dengan hal-hal yang kasat mata dan material di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kami tidak benar-benar membagi waktu dengan kusuk kepada Tuhan. Karena itu Bapa, ajarlah kami supaya di saat kami mau berjumpa dengan Tuhan, kami mesti benar-benar kusuk, benar-benar total, benar-benar berserah diri secara penuh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sehingga kalau kami mengikuti kegiatan-kegiatan ibadah, biarlah seluruh hidup kami benar-benar kami pasrahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang telah menyapa kami malam ini. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit, baik di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Biarlah Allah berkenan memberkati para medis, para dokter dan perawat yang sedang berusaha untuk menolong dan memerangi derita yang dialami oleh umat-Mu ya Bapa. Kiranya Allah bekerja melalui mereka untuk mendatangkan pemulihan bagi umat-Mu. Dan kami terus minta kepadamu, Dokter Agung, Yesus Kristus, biarlah terus bekerja untuk kesembuhan dan keselamatan bagi umat Tuhan yang ada di dalam penderitaan sakit. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang sedang mencari nafkah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, dalam berbagai-bagai usaha dan pekerjaan dalam hidup mereka. Baik mereka yang bekerja sebagai ASN di instansi pemerintah, maupun mereka yang bekerja sebagai pegawai di lembaga swasta, atau mereka yang bekerja dalam dunia usaha, atau mereka yang sedang bekerja sebagai pengemudi di jalan, atau mereka yang bekerja sebagai nelayan di laut. Untuk semua mereka hamba minta kepadamu, kiranya Allah bersama-sama dengan mereka, dan biarlah Allah membuka pintu berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu, supaya mereka hidup dari berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa untuk gereja-Mu, para pendeta, para penatua diaken dan pengajar, para penginjil dan seluruh pelaku pelayan dalam gereja-Mu. Kiranya Allah memakai mereka dan memperlengkapi mereka dengan kuasa-Mu yang hebat dan dahsyat, supaya memberkati dan memperlengkapi mereka untuk mengangkat pelayanan dalam tugas-tugas pemberitaan, warta keselamatan, serta seruan pertobatan bagi umat-Mu di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo bersama dengan seluruh jajarannya, Bapak Gubernur, Bupati dan Wali Kota di mana kami menjadi bagiannya.
Tuhan Yesus berkati para pemimpin bangsa kami, ya Bapa. Juga berkati semua kami sebagai rakyat-Mu, supaya kami sungguh-sungguh hidup bertanggung jawab. Kami boleh menghormati para pemimpin bangsa kami. Kami boleh dapat menghormati sesama kami dan hidup dalam damai satu dengan yang lainnya. Di rumah bersama Indonesia, di rumah bersama di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan di kota Kasih, kota Kupang ini. Supaya biarlah dengan kehidupan kami yang penuh damai, kami terus menikmati lawatan Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat. Karena itu datanglah, tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, dan beri urapan kepada kami, supaya malam ini kami dapat beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kami. Padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.